Hi, I have a question for ya. Dalam menilai sebuah video, gimana cara kalian menilai sebuah video itu good or bad? Most of you akan bilang video bagus itu yang editannya kayak anyway, yang maksud itu adalah kayak stop, enough. Oke, video yang bagus itu biasanya pasti yang kalian maksud itu kayak cinematic, banyak transisinya, penuh dari visual effects, dan lain-lain. Well, apapun itu, kalian semua benar. Menurutku nggak ada video yang bad, karena semua video itu bagus. Dan akan semakin bagus kalau kalian itu semakin sering bikinnya. Karena secara nggak sadar, itu kalian mengasah skill kalian untuk menjadi lebih baik. Yang barusan kalian lihat itu video lamaku. Itu zaman dimana yang namanya komunitas urbex people atau biasa disebut juga urban exploring itu sedang hype-hype-nya. Video itu udah cukup keren menurutku dan juga teman-temanku. Tapi pada zamannya, sampai sini paham nggak? Kalau video itu nggak akan selamanya dinikmati atau ditonton tuh selamanya. Kalaupun aku kasih efek yang wah-wah, video itu nggak akan dapat banyak audiens. You know why? Karena video itu sifatnya relevan dan temporer, atau artinya sementara. Evergreen content, ya adalah judul dari video ini. Dan tentunya akan kita bahas juga ya. Kalau menurutku video yang mau wah sekalipun itu kalau misalnya dia bersifat dasarnya itu dari ngikutin hype doang, ya dia akan cuma dapat audiens cuma saat itu aja gitu. Hubungannya apa? Video bagus sama enggak? Emang kalian bikin video di Instagram atau di YouTube itu untuk apa kalau bukan untuk dapat views, komen, dan juga apresiasi? Sampaikanlah dulu uang, karena itu akan datang dengan sendirinya seimbang dengan effort apa yang kalian udah buat untuk di konten kalian tersebut. Tapi ingat, semua butuh proses, nggak instan kayak ini. Dulu ini video cukup populer, tapi sekarang filmnya udah pasti menurun lah. Kita semua tahu, kalau kita mau bikin sesuatu itu pasti dimulai dari ide. Ya, ide. Nah, kalau misalnya otak kalian itu nggak jalan, tentu otomatis ide kalian juga nggak akan jalan. Visual imagine yang kalian bayangin untuk yang mau kalian buat itu ya tentu juga stop, mentok. This explain that's why evergreen content is hard to find out. Nggak semudah kayak nyari konten-konten aktual yang kalian tinggal lihat aja di pasaran atau kalian lihat apa yang lagi ngetrend saat ini gitu. Nah, ada beberapa ide yang bisa kita pakai untuk memulai evergreen content. Yang pertama adalah tutorial. Ini ide yang paling populer dan udah ada di mana-mana. Dari yang kelihatan sepele sekalipun, kayak cara mencahin telur, membuat masker wajah yang murah, bikin ayam goreng KCF, atau kayak punyaku, belajar Adobe Premiere Pro. Tutorial. Kedua ada daftar referensi. 5 jenis makanan sehat, 10 gejala COVID-19, 7 keajaiban dunia kayak on the spot, dan sebagainya. Ini akan terus ada dan selalu layak untuk ditonton kapanpun, anytime. Informasi statis, maksudnya itu bidang yang kita tekuni, misal perkebunan. Nih, tips memilih durian, mengolah kulit manggis, perbedaan jeruk biasa dan jeruk Bali, anything. Selanjutnya yang keempat nih, ada frequently asked question. Biasanya, kayak bapak-bapak atau ibu-ibu atau kebanyakan orang gitu cari informasi lewat internet untuk menjawab pertanyaan di kepala mereka. Kayak kenapa bumi bulat, apa kelebihan dari menanam tanaman hidroponik, gimana cara bikin paspor, kenapa Fiji nggak ada akhlak. Surga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, Tak adalah syurga. Selanjutnya ada definisi. Saat kita mendengar sesuatu, kita mungkin tertarik untuk mengetahui artinya atau informasi seputar itu. Nah, jadi itu bisa kita jabarkan. Misal, dalam hal suku kata atau kata doang nih. Aku punya beberapa kata-kata yang mungkin kalian nggak tahu, dan ini salah satu kata-kata favoritku juga ya. Pertama kayak anomali, akulturasi, afeksi, letologika, apa lagi? Metafora, vandalis, atau video ini juga evergreen. Kalian pasti penasaran, ingin tahu, dan kalian bisa jabarkan itu. Yang terakhir itu ada portofolio. Ini sifatnya bebas dan idealisme, tapi punya tujuan hanya untuk sebagai portofolio.
Kalau konten kalian menarik, orang-orang akan nyari kalian dan for sure bisa ngajak collaboration. Ini lebih ke personality masing-masing sih, seberapa menarik diri kalian atau konten kalian di mata netizen. Terakhir, semua itu tergantung dari kalian. Gimana cara kalian mengemas semuanya itu menjadi semenarik mungkin sesuai dengan kreativitas kalian. I at least want to give people the smallest amount of what it's like in my brain. Yang jelas kalian jangan berekspektasi tinggi kalian akan dapat banyak audiens atau banyak like, banyak komentar atau jadi FYP sekalipun. Kalian nggak akan langsung dapat itu karena nggak ada mie instan, tapi proses. Jadi pada intinya evergreen content itu akan susah dicari dan akan melawan pasar. Tentunya juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kayak misalnya pasar itu akan lebih banyak dapat audiens, sedangkan evergreen content itu akan harus menunggu dulu, entaran baru ada viewsnya mungkin. Tergantung sih dari kalian bikin apa ya. Aku udah keringetan nih. Well, segitu aja dari aku video mengenai evergreen content. Kurang lebih itu yang aku tahu dan semoga bermanfaat. Kalau kalian tahu ada yang informasi lebih mengenai ini, kalian bisa drop your komen-komen kalian di bawah dan kalian bisa like video ini ada di sini, kalian bisa subscribe juga ada di sini dan kalian bisa follow my Instagram and my Twitter here. Yeah, let's go follow this. Follow this. Kita bisa mutualan kali barangkali kan. So, thanks for watching. Hope you enjoy this video. Give thumbs if you like it, subscribe if you love it, and I'm Julian. See you next time. Bye bye. See ya.